Halo, selamat siang. Suara kami sudah terdengar ya, teman-teman. Halo, jika nanti ada masalah dengan kualitas suara ataupun share screen dari kami, teman-teman bisa langsung open mic saja untuk memberitahu kami dengan masalah yang ada. Oke, selamat siang teman-teman Audit Automation Indonesia. Berjumpa kembali dengan kami pada webinar Audit Automation Indonesia pada siang hari ini, tanggal 25 Maret tahun 2025. Yang pertama Audit Protokol Converter Introduction and Training PNM 02 Protokol Converter Modbus RTU to Profinet. Sebelum kita lanjut lebih jauh, perkenalkan nama saya Panji dan nanti juga ada Mas Dimas yang akan menyampaikan materi pada webinar kali ini. Dan kami dari Audit Automation Indonesia mengucapkan terima kasih kepada peserta webinar yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar Audit Automation Indonesia pada siang hari ini. Selanjutnya, untuk rundown pada webinar kali ini, setelah pembukaan akan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Mas Dimas. Kemudian yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Setelah itu akan dilanjutkan dengan kuis dan yang terakhir adalah penutup. Bagi teman-teman nanti yang memiliki pertanyaan saat penyampaian materi dapat menulis pertanyaan di kolom chat ataupun juga bisa ditanyakan langsung di sesi tanya jawab. Kemudian pada sesi kuis nanti kami akan memberikan 3 pertanyaan. Dan bagi teman-teman yang beruntung dapat melakukan raise hand dan bila jawabannya benar maka akan mendapatkan hadiah dari Audit Automation Indonesia. Jadi pastikan teman-teman untuk selalu memperhatikan penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Mas Dimas karena pertanyaan dan jawaban akan seputar dari materi yang disampaikan. Selanjutnya kami mohon bagi para peserta untuk mengisi daftar hadir yang akan kami share di kolom chat karena nantinya peserta yang beruntung yang dalam sesi kuis nanti akan kami hubungi berdasarkan nomor yang tertera di kolom chat. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, saya sampaikan dulu dari company profile PT Anugrah Bersama Saudara. Jadi kami PT Anugrah Bersama Saudara adalah distributor resmi produk-produk audit automation di Indonesia. Kami bergerak di bidang industri otomasi dan menyediakan produk-produk dari audit automation. Di antaranya adalah IO Box, B-Series Remote IO, C-Series Remote IO, dan yang terbaru adalah D-Series Remote IO. Selanjutnya ada juga PLC, Industrial Hub Switch, dan Protokol Converter. Bagi teman-teman yang berminat untuk membeli produk-produk kami ataupun yang berminat untuk melakukan training dari Audit Automation, dapat menghubungi kontak tim marketing kami yang kami share di kolom chat. Dan untuk training kita free ya, jadi tidak kami pungut biaya. Baiklah, untuk pembukaan mungkin sampai sini saja. Kita lanjut saja masuk ke materi. Silakan Mas Dimas, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik Mas Panji. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas peserta yang telah join pada webinar kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang protokol konverter dari ODOT. Nanti kita akan coba praktekkan menggunakan PNM 02, yaitu dari Modbus RTU ke Profinet. Untuk materinya saya akan share di sini. Nah, apakah layar saya sudah kelihatan? Kalau misalkan nanti belum, ditulis saja di kolom chat ataupun bisa open mic ya teman-teman. Oke, oke, saya mulai saja di sini. Untuk topik kita adalah ODOT Protocol Converter. Nanti akan saya bahas apa aja sih produk protokol converter dari ODOT ini. Dan kita akan coba untuk melakukan konfigurasi dan trial pada protokol converter PNM 02, yaitu mengubah Modbus RTU menjadi Profinet. Seperti itu. Oke, untuk hari ini kita ada 3 bagian. Ada product description, configuration and trial, dan Q&A. Untuk yang pertama, nah untuk produk sendiri ya, di Auto Automation
sistem itu ada beberapa, ada modular economic I/O B series, ada remote I/O C series, ada D series yang terbaru, ada juga untuk compact small PLC C3351 yaitu dia kode SYS. Terus ada protokol converter yang akan kita bahas hari ini dan juga ada industrial switch. Ini adalah penampakan dari D series yang akan launching di akhir tahun nanti ya teman-teman. Nah, untuk industri aplikasinya, Odot sendiri dipakai di beberapa industri. Contohnya ada mesin dari industri, untuk CNC, metalurgi steel, otomotif, dan untuk robot engineering. Terus ada di energi industri, di wind power, photovoltaik, lithium baterai, dan oil and gas. Terus untuk di logistik juga, dia digunakan untuk di intralogistik, storage, sorting system, e-commerce, dan airport. Untuk di food light industry, dia digunakan untuk di tekstil, breeding industry, paramecial, dan food and beverage. Terus jadi untuk industri lainnya dia digunakan pada water treatment, railway, urban rail, buildings, dan HVAC ya teman-teman. Ini adalah penggunaan contoh industri application dari Odot Automation. Nah, ini ada beberapa customer kita yang telah memakai produk Odot Automation, baik itu domestik maupun internasional. Nah, untuk quality controlnya tidak diterapkan lagi. Audit automation dari proses produksi sampai ke tangan customer itu akan dicek terus ya teman-teman. Dari incoming QC material inspection, terus incoming material into storage, dari product packing, production ataupun assembly, testing dan marking, terus in process quality control inspection, packaging sampai ke warehouse, dan sampai ke output QC packaging inspection dan juga shipment itu akan terpantau di dalam produk dalam proses production di Odot Automation ya teman-teman. Jadi udah apa ya terintegrasi untuk proses produksinya dari awal masuk material sampai ke tangan customer. Dia memiliki sistem inner traceability untuk memonitoring hal tersebut. Nah, ini untuk straddle product line. Jadi di Odot Automation itu di China tempatnya telah dilakukan untuk premium flashing, waterproofing, terus untuk proses produksinya telah dilakukan dengan standar-standar yang ada di China. Itu. Nah, ini untuk quality test ada beberapa alat untuk dilakukan quality test pada produk-produk Odot Automation. Jadi sudah tidak diragukan lagi untuk kualitasnya ya teman-teman. Oke, Odot Automation sendiri mempunyai SMT production line, yaitu untuk pembuatan PCB board. Jadi di Odot Automation Cina itu telah memiliki SMT line sendiri untuk pembuatan produk-produk dari Odot Automation. Seperti itu. Nah, untuk produk familinya, jadi Odot itu fokus di bagian I/O modul, protokol converter, PLC, sama industrial switch. Nah, untuk C series sendiri yang sudah teman-teman kenal ya, dan juga kita bahas sebelumnya, di sini penampilannya C series support banyak sekali protokol komunikasi seperti Profinet, Profibus, CC-Link, Modbus RTO, dan juga Ethernet IP. Terus ada juga B series yang versi compactnya. Ada juga D series. Nah, D series ini hampir mirip dengan C series. Bedanya dia untuk terminalnya dapat dilepas pasang ya teman-teman. Memudahkan kita untuk penggantian pada terminal. Jadi tidak perlu lagi copot modul, nanti terminalnya tinggal kita lepas dan pasang untuk penggantian sensor mungkin dan terminasi. Terus ada PLC juga. Untuk PLC ada tipe-tipe baru di sini, ada D series PLC, ada B series nanti seperti ini ya bentuknya. Terus ada C series C3351 yang setelah kita bahas juga kemarin. Ada industrial switch. Ini adalah unmanaged industrial switch dari 5 port sampai 16 port. Dan juga ada protokol converter. Dia ada banyak tipe ya teman-teman. Ada Modbus to Profinet, ada Modbus to Profibus, ada RTU ke TCP, dan masih banyak lagi. Nanti kita bahas. Nah, untuk hari ini kita akan fokus pada protokol converter ya teman-teman. Nanti khususnya di PNM 02 yaitu Modbus RTU ke Profinet.
Nah, ini adalah beberapa jenis protokol komputer yang dimiliki oleh Odot Automation. Yang pertama ada Odot DPM-01, yaitu merubah Modbus RTU ke Profibus DP. Jadi untuk PLC Siemens S7300 ataupun 200 yang ingin mengambil data dari device Modbus RTU itu bisa menggunakan Odot DPM-01. Nah, untuk yang kedua ada P602. Nah, P602 ini ada beberapa version ya teman-teman. Di sini ada 2.0, 2.1, 3.0, dan 3.1. P602 ini dia support apa convert protokol komunikasi dari Modbus RTU ke Profinet ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya device Siemens S7 1200 ataupun 1500 yang intinya Profinet ingin membaca device dari Modbus seperti power meter, inverter dan sebagainya itu bisa menggunakan P602 teman-teman. Nah, bedanya apa di sini? Yaitu di letak slot sama domainnya ya teman-teman. Jadi di Modbus itu ada namanya kayak register sama coil. Nah, itu bedanya version di sini adalah untuk jumlah dari register tersebut. Jadi untuk yang 2.0 ini dia maksimal di 50 komen. Untuk yang 2.1 dia di 200 komen. Untuk yang 3.0 dia cuma 50 komen atau instruction, tapi dia sudah support dengan LCD display. Jadi untuk yang versi 2 ini belum support LCD display untuk status, cuma ada LED displaynya, teman-teman. Jadi belum support LCD, tapi dia ada LED displaynya. Untuk yang versi 3 ini dia sudah dilengkapi dengan LCD display. Jadi lebih apa ya, lebih digitalisasi gitu. Seperti itu. Untuk yang 3.1 dia support 200. Bedanya versi 2 sama 3 ini di letak LCD displaynya, teman-teman. Seperti itu. Terus ada lagi yang namanya S1 E1. Nah, di sini adalah protokol converter dari Modbus RTU ke Modbus TCP. Jadi misalkan teman-teman ingin collect data dari device-device Modbus RTU ke Modbus TCP itu bisa pakai S1 E1. Ataupun bisa pakai yang tipe selanjutnya S2 E2. Bedanya apa? Di sini adalah port yang tersedia pada protokol tersebut, teman-teman. Jadi di modul ini terdapat port. Kalau yang S1 E1 terdapat satu serial dan satu Ethernet saja. Kalau yang S2 E2 terdapat dua serial dan dua port Ethernet. Nah, dua port serial ini dapat menampung masing-masing satu portnya sampai 30 slave seperti itu, teman-teman. Untuk S4 E4 terdapat 4 port serial dan juga bisa digunakan eh, ke beberapa jenis wiring ya teman-teman. Jadi di Modbus itu ada RS485, RS232 dan RS422. Untuk yang S1 E1 sama S2 E2 ini cuma support di RS485. Tapi kalau yang S4 E2 dia bisa digunakan ke RS485, RS232 dan juga RS422 seperti itu. Nah, dia tinggal menyesuaikan portnya saja. Selanjutnya ada ODOT S7 MPI. Nah, di sini ODOT S7 MPI digunakan untuk merubah komunikasi MPI Profibus DP atau PPI ke S7 Ethernet atau Modbus TCP. Jadi, ketika teman-teman mempunyai device Profibus seperti kayak S7200, S7300 yang masih menggunakan Profibus DP dan teman-teman ingin tarik datanya atau mengambil data dari PLC tersebut ke Modbus TCP atau S7 Ethernet, itu bisa menggunakan S7 MPI ya teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk apa ya integrasi datanya dari Profibus ke Ethernet itu tidak sulit lagi. Kalau Profibus ke Profibus biasanya kan jarang ditemui ya teman-teman. Apalagi kalau kita mau tarik data ke tim IT, pasti tidak ada Profibus di situ, jarang ditemui. Nah, kita bisa menggunakan S7 MPI ini untuk mengkonvert dari data Profibus tersebut ke Ethernet S7 API. Seperti itu. Yang terakhir ada MG Connect itu adalah protokol konverter dari CAN Open ke Modbus TCP Gateway. Seperti itu. Jadi itu adalah produk-produk protokol konverter dari Odot Automation. Nah, ini untuk yang mau kita bahas pada webinar kali ini, protokol konverter PNM02.
dia merubah protokol dari Modbus RTU ke Profinet ya teman-teman. Nah, jadi untuk protokol PM2 ini working temperaturnya dari -40 sampai 85 derajat. Dia support master ataupun slave station. Ya, seperti ini topologinya teman-teman. Jadi nanti kita baca dari device Modbus RTU seperti KVFT, power meter, KWH meter, weighing yang sudah support Modbus RTU RS485. Kita akan baca ke PLC Siemens S7200 berupa protokol Profinet seperti itu. Oke, dari part satu untuk product introduction, apakah ada yang ingin bertanya teman-teman? Silahkan raise hand ataupun open mic ya. Oke, karena belum ada yang bertanya, kita akan lanjut ke part 2, configuration dan trial. Oke, di sini saya akan coba jelaskan ya caranya untuk menggunakan PM602 pada Siemens S7200 di sini. Nah, pertama-tama step awal kita buka ya portal ya teman-teman. Di sini saya memakai versi 16 ya. Ya portal kita bisa create new project dan kita bisa namakan project yang kita buat. Misalkan di sini PM602 V2.1 test seperti itu. Lalu kita create projectnya di situ. Nah, setelah masuk ke project, kita pilih project view ya teman-teman. Project view di sini, pojokan kiri bawah. Lalu kita pergi ke online access. Nah, di online access ini kita dapat mengetahui device apa aja yang sudah bisa connect ke laptop kita seperti itu. Nanti kita di online access terus kita pilih eh, apa ya port Ethernet dari laptop kita ya teman-teman. Nanti setiap laptop dia berbeda. Di sini contohnya adalah Realtek USB. Nanti ada yang Intel Ethernet dan sebagainya. Nah itu intinya yang Ethernet connection kita. Kita pilih di situ. Lalu kita pilih update accessible device. Nah kita pilih update. Nanti dia akan muncul teman-teman. PLC ataupun eh, device yang sudah terkonek pada laptop kita seperti itu. Nah, setelah kita sudah mengetahui device apa yang terkonek, nah contohnya di sini, ketika kita pilih update, dia akan muncul PLC device IP address dan juga PNMB address device. PNMB ini adalah protokol converter PN602 ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Bentar, tidak kelihatan ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dia akan muncul device-nya. Kalau kurang kelihatan nanti akan saya demokan saja langsung di tiap portal ya teman-teman. Intinya dia akan muncul device-nya seperti ini, lalu kita klik online and diagnostic. Nah, di situ kita bisa pilih ke function lalu ke assign provider device name. Kita tentukan dulu nama dari modul PNM02 yang kita gunakan ya teman-teman. Misalkan di sini untuk namanya kita beri untuk PNMB titik 01. Nah, itu kita bisa kasihkan. Lalu kita assign name di sini teman-teman. Assign name kita definisikan dulu namanya dari modul PNM01 seperti ini ya teman-teman. Nah, kita definisikan misalkan PNMB01 di sini lalu kita assign name. Nah, kalau sudah di assign kita ke step selanjutnya teman-teman. Nah, step selanjutnya kita tambahkan CPU yang kita gunakan atau PLC yang kita pakai. Ini bisa disesuaikan ya teman-teman. Standar aja. Nanti kita tambah new device terus select controller yang kita pakai seperti itu. Lalu kita setting IP-nya.
Misalkan di sini 192.168.01. Terus subdisk mask di sini disesuaikan seperti ini. Nah, step selanjutnya kita harus install namanya GSD file ya teman-teman. Sebelum kita bisa akses si P602 pada data portal, kita harus menginstal GSD file terlebih dahulu. Nah, GSD file ini adalah untuk General Station Description File dari ODOT Automation. Jadi nanti supaya PNM02-nya dapat kita akses dan kita konfigurasi pada dia portal, itu harus diinstal dulu yang namanya GSD file. Nah, cara installnya seperti ini. Jadi kita klik option pada dia portal di toolbar sebelah atas. Nanti kita pilih yang Manage GSD file atau General Station Description File. Lalu kita pilih GSD file yang sudah kita download. Nah, untuk GSD file ini, teman-teman bisa download pada website automation, Audit Automation ya, teman-teman. Nah, kalian tinggal buka aja web auditautomation.com, lalu kalian pilih download, manual and software, kita pilih yang gateway. Nah, di sini kita pilih yang P602, ini langsung ada ya GSD file, nanti diklik aja teman-teman. Nah, dia akan otomatis terdownload, bisa di-extract lalu diinstal pada dia portal. Ada juga untuk manual booknya ya. Jadi di sini sudah terdapat manual book dari P602. Nah, seperti itu untuk hardware description dan juga product application itu sudah ada semua. Untuk tutorial-tutorialnya nanti bisa dilihat juga di sini ya teman-teman. P602. Teman-teman bisa download di sini. Nah, tinggal di-download aja ya teman-teman. Terus kita next. Oke, setelah menginstal GSD file di sini, kalau sudah sukses, nanti di-close aja. Kita tambahkan modul ODOT P602 pada topologinya ya teman-teman. Di sini caranya klik device configuration di bawah PLC, ini device configuration, lalu pilih network view. Network view di sebelah pojok sini ya teman-teman. Network view, lalu klik pada hardware catalog. Ini hardware catalog di sebelah kanan. Lalu teman-teman pilih yang order failed device. Di sini order failed device, pilih yang Profinet IO, lalu pilih yang gateway. Di gateway lalu pilih yang .co ltd. Nah, di sini pilih serial gateway, modbus gateway, lalu pilih yang PNM02. Nah, ini nanti disesuaikan dengan versi modul teman-teman. Seperti itu. Cara untuk menambahkannya gampang sekali, tinggal di drag and drop ya tadi. Ini diklik tahan, terus digeser ke sini. Di drag and drop pada network view. Nanti akan muncul seperti ini, PNMB, address, PNM02. Setelah itu, teman-teman konekkan aja. Di sini dikonek aja, kita tarik garisnya ke PLC Siemens-nya. Nanti ditarik di sini. Setelah terkonek, nanti kita bisa konfigurasi PNM02-nya ya teman-teman. Yang dikonfigurasi apa? Pertama adalah IP address-nya. Di sini IP-nya disesuaikan dengan IP PLC ya untuk statementnya di sini. Maksudnya untuk yang IP ketiga ini harus sesuai dengan PLC. Misalkan PLC 1.2, nah protokol konverternya harus 1.3 atau 1.4 seperti itu. Terus yang kedua ada namanya ya teman-teman. Kita setting namanya. Ini harus disamakan dengan settingan yang awal kita lakukan tadi.
Seperti contoh di sini PNMB 01. Nah, yang tadi PNMB 01 juga seperti itu. Nah, ini ada note-nya ya teman-teman. Jadi the device name ini must be same as the previous device. As the previous device dalam artian yang sudah kita setting pada step awal tadi. Ya, di sini ya teman-teman. Nah, ini namanya harus disesuaikan dengan yang sudah kita setting pada device name di awal tadi teman-teman. Kalau tidak sesuai atau tidak sama, nanti akan muncul error. Jadi perlu diperhatikan kalau misalkan ada error pada konfigurasi PNM 02 di tiap portal, dicek kembali apakah namanya di sini sudah betul sesuai atau tidak. Seperti itu. Jangan lupa nanti di unchecklist ya di sini. Di unchecklist lalu diganti manual teman-teman untuk namanya. Next, nah di sini kita masukkan data Modbus yang mau kita baca seperti itu. Jadi nanti untuk addressing itu dilakukan di sini teman-teman. Misalkan teman-teman nanti mau baca input coil ataupun register, teman-teman bisa tambahkan aja eh, address ataupun byte yang kalian perlukan seperti itu. Nah, setelah ditambahkan, nanti tinggal di compile. Ketika tidak ada error, lalu di download aja teman-teman. Nah, setelah di download, nanti teman-teman bisa cek apakah datanya sudah berjalan dengan normal apa tidak menggunakan Modbus Live application di sini. Nanti saya juga akan tes pakai Modbus Live Software. Saya hubungkan ke Modbus Live Software untuk debugging data Modbusnya seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk configuration and trial. Kita akan coba langsung pada tiap portalnya. Oke, di sini saya sudah memiliki projectnya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Jadi yang awal kita lakukan tadi adalah kita pergi ke online access ini, kita pilih Ethernet connection kita yang terhubung ke PLC dan juga PNM 02-nya. Kita pilih update accessible device. Bentar, saya online dulu di sini. Oke, sudah. Nah, di sini akan otomatis terdeteksi ya teman-teman untuk PLC dan juga PNM-nya. Jadi nanti dipilih yang PNM-nya, kita melakukan online and diagnostic. Nah, kita pilih function, kita pilih yang assign provinet device. Nah, ini kita sesuaikan, kita copy aja di sini. Lalu kita assign name, teman-teman. Setelah di assign name, sudah biarkan dulu seperti itu. Lalu kita ke device and network di sini. Nah, ini adalah protokol konverter yang sudah terhubung ke PLC S7 1200. Nah, caranya gimana? Seperti tadi, kita buka di sini ya teman-teman. Di hardware katalog, kita pilih yang order device, kita pilih yang Profinet. Nah, kita pilih gateway, lalu o.co.ltd. Nah, kita pilih serial gateway, Modbus gateway, lalu kita pilih modul yang kita pakai. Di sini saya menggunakan PNM 02. Caranya kita drag and drop aja di sini. Nah, kita geser ke sini dan modulnya akan tertambah pada topologi networknya. Untuk menghubungkannya gampang, tinggal ditarik aja ke sini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk menghubungkan device PNM 02 ke PLC Siemens S7 1200 seperti itu. Oke, kalau sudah terhubung seperti ini, jangan lupa teman-teman cek ya untuk IP address pada PLC-nya. Oke, di sini untuk PLC yang saya gunakan, nah ini menggunakan IP sebagai berikut: 192.168.1.2. Ini adalah PLC pada PLC Siemens
Ini adalah IP pada PLC Siemens S7 1200 saya. Untuk namanya dia standar. Untuk PLC yang perlu disetting adalah IP-nya pertama. Terus kedua, kalau teman-teman punya S7 1200 yang versi tinggi mungkin, itu biasanya ada namanya connection mechanism. Nah, di situ bisa teman-teman checklist put and get-nya ya. Jadi di connection mechanism itu bisa kalian checklist put and get-nya. Kalau tidak di checklist nanti akan tidak bekerja ya komunikasinya. Jadi untuk data dari PNM ke SIM-nya itu tidak bisa terbaca teman-teman. Seperti itu. Kalau sudah disetting IP-nya sama put and get, kita kembali aja di sini. Nah, kita lanjut ke setting P602-nya. Kita double klik aja modulnya di sini teman-teman. Nah, kita akan masuk ke sini. Kita setting dulu untuk IP dan namanya ya teman-teman. Untuk IP yang saya gunakan di sini 192.168.13. Ini adalah IP P602 yang saya pakai. Terus untuk namanya, nah kita paste aja di sini. Nama yang sudah kita copy pada awal tadi. Ini harus disamakan ya teman-teman. Kalau nanti ada beberapa device, nanti tinggal diganti aja nomornya. Atau disesuaikan namanya sesuai dengan selera teman-teman masing-masing. Untuk device numbernya nanti otomatis menyesuaikan ya dari connection. Nah, perlu diingat lagi di sini, ketika teman-teman memiliki lebih dari satu device, itu lebih baik disetting satu persatu dulu supaya tidak ada yang namanya terbalik ya teman-teman. Jadi tidak ada yang terbalik. Kalau misalkan nanti terbalik, dia akan error untuk settingannya. Jadi tidak urut gitu. Komunikasinya akan beresiko error. Jadi disetting dulu satu persatu untuk modul outputnya seperti itu. Oke, untuk ke settingan di sini aja di IP sama device name-nya. Ini untuk settingan modulnya ya teman-teman. Terus untuk settingan modbus-nya, kita klik aja di sini modulnya teman-teman seperti ini. Lalu kita pilih modul di sebelah kanan. Nah, ini kita bisa sesuaikan. PNM02 ini akan difungsikan sebagai master ataupun slave. Di sini saya contohkan sebagai master. Nah, ketika protokol konverter ini kita gunakan sebagai master, kita mau baca apa aja kita bisa pilih. Ketika kita mau read coil, kita pilih coil di sini. Nah, ini read coil. Ketika mau baca input, nah di sini kita juga bisa pilih input. Disesuaikan aja berapa jumlah data yang mau kita baca seperti itu. Jadi ini adalah eh, apa ya jumlah batasan dari protokol konverter tadi sesuai dengan versinya ya teman-teman. Kalau versi 2.0 dia hanya support sampai 50 komen. Jadi di sini support sampai 50 komen aja. Untuk yang versi 2.1 dan 2.2 ataupun 3 itu bisa lebih banyak teman-teman. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan saja ya. Oke, saya sudah coba masukkan datanya di sini. Akan saya contohkan. Untuk membaca coil, ya jumlahnya ada 8 bit di sini. Terus untuk menulis coil, read coil. Jadi ini baca dari si slave. Yang pertama baca dari slave device. Yang kedua kita akan nulis ke slave device. Read single coil. Satu coil saja di sini. Terus kita akan baca register ya. Holding register. Saya satu data saja. Terus kita akan menulis atau read single register. Seperti itu. Nah, untuk function codingnya ini seperti Modbus pada umumnya. Untuk read coil dia di satu, read coil ada di 5 untuk yang single coil. Untuk yang read holding register ada di 3, untuk yang read single register ada di 6. Nah, kalau misalkan di sini holding registernya ada multiple, nah dia
kodenya 16. Kita menyesuaikan ya teman-teman. Oke, salah satu kelebihan lagi dari ODOT protokol konverter ini, ketika dia terhubung ke device Siemens, addressnya itu kita bisa sesuaikan. Nah, di sini kita bisa sesuaikan dengan address PLC-nya ya teman-teman. Jadi nanti kita akses pada program di sini, itu sudah berupa Siemens address. Jadi kita tidak perlu mapping lagi namanya Modbus address nanti di programnya. Nah, mappingnya di mana? Mappingnya kita pada konfigurasi tadi, teman-teman. Nah, mappingnya kita di sini. Akan saya jelaskan. Jadi, yang pertama ada read coil di sini. Kita klik aja 2 kali pada read coilnya sampai muncul panel seperti ini. Nah, untuk modul parameternya ini disesuaikan. Di P602 itu ada 2 COM. Ada COM 1 dan COM 2. Jadi nanti diperhatikan mau pakai COM yang mana ya teman-teman. Terus untuk slave ID-nya, nanti teman-teman mau baca device Modbus slave berapa. Ini disesuaikan. Yang terakhir ada start address. Nah, di sini start address, teman-teman mau baca address berapa dari si Modbus slave tersebut. Saya contohkan di sini start address-nya dari 0, panjang datanya 8 sesuai dengan yang saya ambil di sini 1 sampai 8. Start address-nya dari 0. Ini untuk yang red coil. Untuk yang red coil di sini, nah dapat diperhatikan, start address-nya kita dapat sesuaikan ya teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman baca semacam parameter, VFD, itu kan masing-masing data sudah termapping address-nya ya dari device tersebut. Nah, address tersebut nanti bisa disesuaikan di sini teman-teman, start address-nya. Untuk red coil, saya ada di 0 sampai 7 start address-nya. Untuk yang red coil, itu start address-nya di 9. Jadi tidak akan tabrakan teman-teman. Terus untuk yang read register di sini, nah di slide 1 juga, start address-nya dari 0. Biasanya di parameter ada beberapa address, nah itu bisa disesuaikan di sini. Ketika VA-nya dia 0, terus VB-nya 1, berarti kita bisa ngambil yang word address ini, 1 word atau langsung 3 word, itu juga bisa. Nah di sini, misalkan langsung 3 word sekaligus, ataupun 4 word sekaligus, itu bisa teman-teman. VA, VB, VC, 3 word langsung diambil sekaligus datanya, start address-nya dari 0 itu juga bisa seperti itu. Di sini saya mencontohkan satu register aja yang mau saya baca menggunakan Modbus simulator nanti. Terus untuk bread single registernya, ini start address-nya dari 1. Jadi untuk read-nya 0, bread-nya 1, seperti itu. Lalu address di Siemens-nya nanti kita bisa sesuaikan. Katakanlah ini, address 0 Modbus pada slave 1 di COM 1, itu akan saya baca di address PLC-nya IW70 titik IW70 sampai 71 seperti itu. Jadi address 0 Modbus pada slave 1 COM 1 akan saya baca pada address IW70 dan 71 seperti itu. Programnya seperti ini. Nah, ini adalah read Modbus alamat address 0 ya teman-teman.
Jadi untuk addressnya nanti sesuaikan dengan program teman-teman. Bisa diganti. Misalkan tidak mau IW70 ataupun IW500, 600, nah itu sesuai dengan aplikasi yang teman-teman gunakan aja. Seperti itu. Oke ya, dapat dipahami di sini teman-teman. Jadi untuk addressingnya dia fleksibel sesuai dengan aplikasi yang teman-teman kerjakan seperti itu. Oke, kalau sudah selesai semua di sini kita balik aja di sini. Kita balik kita compile. Nah, pastikan sudah tidak ada yang error ya teman-teman. No error, no warning. Kita klik kanan, kita download to device. Nah, kita pilih yang hardware and software aja ya. Oke, kita load, kita finish. Nah, karena tidak ada perubahan, jadi seperti itu tadi download saya. Kalau ada perubahan, biasanya dia diminta untuk stop CPU terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti diikutin aja step-stepnya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa cek aja ya, langsung ke main program. Nah, kita bisa monitoring online. Oke, akan ke desimal dulu. Sip. Nah, di sini saya akan buka slave simulasinya ya teman-teman. Di sini saya memakai mode slave. Nah, untuk koneksinya saya menggunakan konverter dari USB ke Modbus RTU RS485 yang warnanya biru. Di sini teman-teman tinggal add aja new project, sesuaikan dengan device yang kalian mau baca. Di sini disesuaikan. Bentar, saya mau putuskan dulu. Oke. Nah, ini sesuaikan. Kalau coil, pilih ke coil, berapa panjang datanya. Terus, kalau register, pilih yang register. Nah, pilih yang register, sesuaikan panjang datanya. Di sini saya akan membaca coil dari address 0 sampai 10 di slave 1 ya. Karena tadi kita settingnya di slave 1. Terus saya akan membaca dan juga menulis register dari address 0 sebanyak 2 data. Seperti ini. Nah, setelah itu kita koneksikan aja. Connect. Nah, ini adalah USB serial COM yang saya gunakan. Baud rate, data bit, parity. Lalu kita oke. Nah, di sini tidak ada error ya teman-teman. Maka koneksinya sukses. Oh ya, saya sampai lupa di sini. Untuk setting data bit, parity, dan juga stop bitnya, itu teman-teman bisa buka di device tadi, di PNM02 di sini ya teman-teman. Nah, ini bisa disesuaikan pada modul parameter. Sebentar, saya besarkan dulu. Nah, jadi untuk baud rate, stop bit parity-nya bisa kalian sesuaikan di modul parameter di sini. Untuk baud rate-nya berapa, data bit-nya berapa, parity, stop bit-nya, dan jenisnya apa, mau RTU apa ASCII. Untuk timeout-nya juga bisa kalian sesuaikan ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa settingan yang nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan aplikasi kalian. Nah, ini untuk COM 2-nya. Jadi berbeda ya teman-teman, COM 1 sama COM 2.
Nanti berarti diperhatikan Modbus-nya itu terkonek di COM berapa, seperti itu. Nah, ini untuk COM-nya bisa disesuaikan Modbus sebagai master atau slave, seperti itu. Oke, kembali lagi ke simulation. Nah, di sini dapat dilihat teman-teman, datanya sudah terkoneksi dengan lancar ya. Ini coilnya sudah hidup. Coilnya tadi saya baca di address 9 sudah sesuai ya, address 9-nya on. Kalau coilnya saya matikan dengan menekan tombol stop di sini, nah coilnya mati. Oh sorry, ini coil yang nomor 2 ya teman-teman. Misalkan saya matikan di sini, nah addressnya juga akan mati. Jadi ada dua tipe, ini from Modbus. Untuk start stopnya dari Modbus di sini. Untuk yang ini start stopnya dari PLC tapi outputnya di Modbus seperti itu. Ketika saya start, saya stop dulu. Nah, output Modbus nomor 9 ini, coil nomor 9 akan hidup. Ketika saya stop, ini Ctrl F2 untuk on, Ctrl F3 untuk stop. Ketika saya stop, nah dia akan off ya teman-teman coilnya, seperti itu. Nah, kebalikannya di sini, ini untuk start stopnya dari Modbus. Misalkan di sini coil 0-nya saya hidupkan, dia akan menghidupkan output 0 PLC. Ketika coil satunya saya tekan, yaitu stop, dia akan mematikan coil PLC seperti itu. Untuk datanya, kita bisa lihat di sini, ini read dari Modbus. Ketika saya pindah di sini, menjadi 60 misalkan, nah ini akan ikut pindah, apa berubah seperti itu. Ketika saya rubah menjadi 60, di sini akan ikut berubah juga. Tapi di sini belum berubah karena ada pengaman koil. Nah, coba saya hidupkan. Nah, data ini akan ikut berubah juga. Jadi yang ini itu untuk read, membaca dari Modbus left. Yang ini untuk write, nulis ke Modbus left seperti itu. Kita ganti di sini, tidak akan bisa teman-teman. Karena dia write ke Modbus left-nya seperti itu. Ketika saya ganti menjadi 5, nah dia akan ikut berganti karena outputnya masih hidup. Nah, seperti itu. Dia akan menyesuaikan dengan alamat pembacanya seperti itu. Ketika saya off-kan outputnya, sorry, ketika saya off-kan outputnya di sini, nah yang berubah cuma yang atas saja ya, yang bawahnya tidak akan berubah. Oke teman-teman, jadi ini adalah demo dari PN602. Dia merubah protokol dari Modbus RTU ke Profinet. Ini adalah contoh, saya hubungkan ke Siemens S7200. Dan untuk Modbusnya saya simulasikan pakai Modbus Live Simulation seperti itu. Dari sini ada pertanyaan teman-teman. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Aditya Dwi Putra dari PT Bernadi Utama. Untuk PNM 02 2.1 port RS85 memiliki dua port ya. Apakah kedua port tersebut bisa disetting berbeda? Misalnya port pertama disetting sebagai master dan port kedua disetting sebagai slave. Oke, dari Pak Aditya Dwi. Bisa Pak, jadi nanti disesuaikan di sini ya, yang saya contohkan tadi. Sebentar, saya buka dulu.
Nah, di modulnya ini, Bapak Aditya Putra nanti bisa disesuaikan di modul parameternya ya. Ini untuk COM1 settingannya sebagai Modbus Master. COM1 sebagai Modbus Master. Dan misal di COM2 sebagai Modbus Slave, itu tinggal disetting aja di sini. Nah, oke, seperti itu. Jadi bisa ya Pak Adit ya. Untuk COM1 dan COM2-nya difungsikan sebagai Modbus Slave dan Master yang berbeda seperti itu. Sudah cukup menjawab Pak Adit? Kalau sudah, mungkin ada yang lain yang ingin bertanya. Dipersilakan. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita masuk ke Q&A ya, teman-teman. Di Q&A ini nanti dipersilakan bagi peserta yang ingin bertanya lagi. Dan juga ada kuis. Jadi ada kuis dari saya yang 3 orang beruntung akan mendapat merchandise dari Odot Automation Indonesia. Oke, kita masuk aja ya Mas Panji ya pada sesi kuis hari ini. Boleh silahkan. Oke, nanti untuk yang mau jawab bisa di raise hand ataupun open mic aja. Ada 3 pertanyaan ya teman-teman. Bentar, saya stop sharing dulu. Sebentar Mas, ini ada yang bertanya mungkin jadi jawab dulu. Ini dari Oke, Nana PT Werakom Industri Komputindo. Untuk setiap port RS85-nya bisa maksimal baca berapa slave ya? Terima kasih. untuk RS 85-nya, dia sebentar saya tunjukkan dulu di sini. Saya screen. Oke, ini bisa dilihat ya. eh, untuk Pak Nana, ini adalah maksimal slave yang bisa ditampung per modulnya ya. Jadi maksimalnya ada 50 slave per com, jadi 25 slave Pak Nana. Seperti itu. Maksimal dia di 50 slave. Untuk yang versi 2.0, untuk yang versi 3 dia sampai 60 slave seperti itu. 60 slave artinya 30 di port 1, 30 di port 2. Ini adalah total keseluruhan satu modul maksimal di 50. Untuk yang 2.0, untuk 2.1 di 60, 3.0 di 50, 3.1 di 60 juga seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Bapak dan tempat dipersilakan. Di teman-teman jangan lupa untuk mengisi link presensi ya. Karena nanti bagi yang beruntung menjawab kuis akan kami hubungi berdasarkan nomor yang tertera di kolom presensi. Oke, oke, sama-sama Pak Nana. Jadi untuk selanjutnya, kalau tidak ada yang bertanya, kita langsung aja ke sesi kuis ya, teman-teman. Nah, sebelum itu saya akan sampaikan dulu di sini untuk kode automation Indonesia untuk after sales service-nya itu
Dia ada online training video. Nanti ada online training video seperti di YouTube maupun offline. Kalau misalkan nanti teman-teman mau datang ke kantor kita di Tangerang, Banten, itu juga bisa. Kita schedulekan aja. Terus ada juga YouTube dari Odot Automation Indonesia. Nanti bisa dicek pada kanal YouTube Odot Automation Indonesia. Di situ sudah banyak sekali tutorial mengenai produk-produk dari Odot Automation. Terus untuk Odot sendiri kita menawarkan garansi sampai 3 tahun ya teman-teman. 3 tahun garansi dari produk Odot Automation. Jadi tidak bisa diragukan lagi. Ketika memilih produk Odot Automation Indonesia, itu dia dapat garansi 3 tahun, bukan main-main, teman-teman. 3 tahun, 3 tahun ya, bukan periode ya. Dapat garansi 3 tahun nanti teman-teman. Terus untuk produk selection, nanti jangan khawatir, teman-teman mau milih produk seperti apa, kita bisa bantu pilihkan. Misal teman-teman mau project untuk, oh ini saya butuh I/O sekian, butuh protokol sekian, nanti tinggal bilang aja, nanti saya sesuaikan dengan modul yang ada pada Audit Automation seperti itu. Jadi untuk supportnya mulai dari pemilihan produk, terus dari tutorial sampai dengan after sales-nya kan kita support terus teman-teman. Nah di Audit sendiri dia juga menyediakan fasilitas seperti OEM dan ODM yang artinya nanti teman-teman bisa membranding sendiri produk Audit sesuai dengan PT kalian masing-masing atau nama kalian. Jadi ketika teman-teman ingin, oh saya mau beli odot tapi jangan ada brand odotnya ya. Nanti bisa pakai eh, nama kantor saya atau PT saya. Itu bisa saja teman-teman. Jadi nanti bisa saja dengan diskusi dulu ke tim manajemen seperti itu. Untuk OEM dan ODM-nya ya. Contohnya dulu tuh di Odot Automation di China itu ada brand Schneider. Dia branding remote I/O dari modul Odot Automation yang C-series seperti itu. Jadi itu bisa dilakukan nanti teman-teman bagi yang ingin memiliki apa ya branding produk sendiri itu kita bisa eh, melakukan OEM dan ODM sesuai dengan request customer seperti itu. Oke, kita langsung saja ya Mas Panji ya kita ke sesi quiz. Boleh, bisa dilangsung saja. Oke, untuk question number one, pertanyaan pertama di sini silakan bagi yang mau resen siap. Siap. Apa tipe protokol yang merubah Modbus RTU ke Profinet dari Audit Automation? Silakan resen yang sudah tahu jawabannya. Tipe protokol yang merubah Modbus RTU ke Profinet dari Audit Automation. Oke, ini ada satu dari Pak Aditya Dwi Putra. Oke, Pak Aditya, silakan open mic, Pak. Halo, selamat siang Pak. Halo, selamat siang Pak Aditya. Suaranya terdengar Mas. Aman Pak, terdengar dengan jelas Un- suaranya. Untuk jawabannya PNM 02, 02 versi 20.1. Oke, Pak Aditya, jawabannya betul sekali, yaitu PNM 02. Jadi untuk merubah Modbus protokol RTU ke Profinet itu kita menggunakan modul namanya PNM 02. Selamat Pak Aditya, jawabannya betul. Nanti untuk bisa dihubungi dari tim kita ya, nomor cerdasnya Pak Aditya. Terima kasih telah Baik Pak menjawab. Dimas, sama-sama Pak Dimas. Oke, tadi Pak Aditya sudah berhasil menjawab. Untuk merubah protokol Modbus RTU ke Profinet itu menggunakan modul PNM 02. Oke, kita next ke pertanyaan kedua. Peserta yang lain ya mungkin ya bisa menjawab. File apa yang harus diinstal terlebih dahulu
di tiap portal untuk mengakses PNM02. Nah, ini sudah saya bahas di awal tadi. Silahkan yang tahu bisa langsung raise hand. File apa yang harus diinstal terlebih dahulu di tiap portal untuk mengakses modul PNM02? Oke, ada yang sudah present, Mas Panji? Teman-teman yang jawab tolong resen ya. Ayo, kita tunggu resennya. Atau teman-teman langsung bisa open mic aja ya nanti. Bagi yang ingin menjawab bisa langsung open mic aja. File apa yang harus diinstal terlebih dahulu di tiap portal untuk mengakses modul PNM02? Langsung bisa open mic ataupun raise hand teman-teman. Oke, silahkan Pak Hasan bisa open mic menyampaikan jawabannya. BSD file, Pak. Oke, GSD file jawaban dari Pak Hasan. Ya, betul sekali Pak Hasan. Jawabannya adalah GSD file. Jadi sebelum kita konfigurasi dari PNM02 di tiap portal, kita lebih install terlebih dahulu yang namanya GSD file supaya modulnya dapat kita akses. Oke, selamat Pak Hasan. Jawabannya betul sekali. Nanti untuk merchandise-nya akan dihubungi tim admin kami. Jangan lupa ya untuk para pemenang mengisi presensi nanti supaya dapat dihubungi untuk pengiriman merchandise. Ya, terima kasih Pak Hasan telah menjawab. Selanjutnya yang terakhir. Nah, siapa orang berikutnya yang akan beruntung ini Mas Panji? Pertanyaan terakhir ini. Ini Jadi baru saya singgung tadi ya teman-teman. Yang tahu jawabannya langsung angkat tangan atau raise hand ataupun open mic. Berapa waranti yang diberikan oleh Odot Automation Indonesia? Nah, silakan. Yang tahu langsung raise Ya, hand aja. halo, apakah Oke, saya halo, terdengar? dengan siapa Mas? Ya, saya Adi dari PT Sigma Global Innovation. Untuk waranti dari Odot itu 3 tahun, Pak. Oke, Mas Aldi, jawabannya betul sekali. Untuk waranti dari Terima Odot kasih. Automation itu 3 tahun ya, Mas Aldi ya. Siap, jawabannya betul sekali. Jangan lupa untuk mengisi presensi Mas Aldi agar hadiahnya sampai di tangan dengan selamat. Oke, terima kasih Mas Aldi. Ya, itu adalah peserta terakhir yang beruntung pada webinar kali ini mendapatkan merchandise dari Odot Automation Indonesia. Untuk waranti yang diberikan Odot, sekali lagi saya berikan itu adalah 3 tahun ya teman-teman. Jadi jangan khawatir ketika pembelian dari modul Odot Automation, dia warantinya sampai 3 tahun. 3 tahun teman-teman, bukan main-main itu. 3 tahun, bukan 3 periode ya, 3 tahun. Seperti itu. Oke Mas Panji, untuk sesi kuis hari ini sudah ada 3 orang pemenang yang terpilih. Nanti bisa di list dan juga dicek pada daftar kehadirannya. Diingatkan kembali untuk para pemenang untuk isi presensi, bukan para pemenang aja ya, untuk para hadirin peserta webinar kali ini untuk mengisi presensi kehadirannya. Dan ini materi yang saya sampaikan pada webinar kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk semua peserta webinar pada hari ini. Meskipun keadaannya di dalam bulan puasa Ramadan, kita tetap semangat dalam menjalankan webinar dan juga menambah ilmu pada kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, telah menyempatkan waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Panji. Oke, terima kasih Mas Dimas atas penyampaian materinya. Dan terima kasih teman-teman semuanya telah join pada webinar siang hari ini. Dan selamat bagi para peserta yang telah beruntung mendapatkan hadiah. Bagi teman-teman yang belum beruntung bisa mencoba kesempatan di webinar yang akan datang di bulan depan.
Baiklah, kita masuk di penghujung acara pada webinar Audit Automation Indonesia di siang hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya telah mengikuti webinar dari awal sampai sesi terakhir ini. Dan kami menyampaikan kembali bahwa jika teman-teman sedang membutuhkan remote I/O, protokol converter, ataupun hub switch, teman-teman bisa memakai Audit. Dan bila teman-teman masih bingung tentang tipe Audit yang mau dipakai, teman-teman bisa menghubungi kami untuk diskusi ataupun kita bisa membahas tentang produk Audit yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan kami ingatkan kembali bahwa produk Audit ini kami memberikan waranti selama 3 tahun dan kami juga full support demi kenyamanan teman-teman menggunakan produk Audit dari kami. Oke teman-teman, kami mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kesalahan dalam penyampaian materi ataupun bila ada kekurangan dalam webinar di siang hari ini, serta kami berusaha untuk selalu memaksimalkan dan meningkatkan webinar yang akan datang. Dan kami dari Audit Automation Indonesia, PT Anugerah Bersama Saudara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang merayakan. Dan di penghujung bulan Ramadan ini, menyambut Idul Fitri, kami Audit Indonesia, PT Anugerah Bersama Saudara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih teman-teman Audit semuanya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.